Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sabta Dea Nur Aini. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang job order costing. Yang pertama ada pengertian job order costing. Job order costing adalah cara perhitungan harga pokok produksi untuk produk yang dibuat berdasarkan pesanan. Apabila suatu pesanan diterima, segera dikeluarkan perintah untuk membuat produk sesuai dengan spesifikasi masing-masing pesanan. Untuk mempermudah perhitungan biaya produksi tiap-tiap pesanan, maka masing-masing produk yang dikerjakan diberi nomor identitas. Adapun ciri-ciri khusus job order costing yaitu tujuan produksi perusahaan adalah untuk melayani pesanan pembeli yang bentuknya tergantung pada spesifikasi pesanan, sehingga sifat produksinya terputus-putus dan setiap pesanan dapat dipisahkan identitasnya secara jelas. Yang kedua, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan dengan tujuan dapat dihitung harga pokok pesanan dengan relatif teliti dan adil. Dihubungkan dengan sistem akuntansi biaya yang digunakan untuk membebankan harga pokok kepada produk. Biaya produksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu biaya langsung yang meliputi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung yang meliputi biaya produksi di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya, harga pokok pesanan untuk setiap pesanan dihitung pada waktu pesanan yang bersangkutan selesai produksi. Lalu, harga pokok satuan ditetapkan dengan cara membagi total biaya suatu pesanan dengan jumlah suatu produk pesanan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, untuk mengumpulkan biaya produksi masing-masing pesanan dipakai kartu harga pokok pesanan. Selanjutnya, pencatatan akuntansi. Yang pertama, akuntansi biaya bahan baku. Pencatatan pemakaian bahan baku didasarkan pada bukti permintaan bahan atau material requisition. Di samping dicatat di kartu pesanan persediaan di bahan baku, pemakaian tersebut juga harus dicatat di kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Yang kedua, akuntansi biaya tenaga kerja. Pembebanan upah langsung ke barang dalam proses harus dicatat di kartu harga pokok pesanan sesuai dengan pemakaian tenaga kerja yang bersangkutan. Itu contohnya di bawah itu ada catatan untuk kartu harga pokok pesanan. Yang ketiga ada akuntansi biaya overhead pabrik. Dalam harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan sebelum proses produksi berjalan. Adapun proses penentuan tarif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan taksiran besarnya BOP selama periode tertentu. Yang kedua, menentukan dasar pembebanan, jam kerja langsung, jam mesin, atau lain-lain. Dan yang ketiga, menentukan tarif BOP berdasarkan taksiran BOP. Bisa dilihat dalam tabel itu. Yang keempat, pencatatan barang jadi. Pencatatan barang jadi didasarkan kepada pesanan-pesanan yang telah selesai. Dengan demikian, harga pokok barang jadi didasarkan kepada harga pokok tiap pesanan yang telah selesai dikerjakan, sehingga besarnya harga pokok tersebut dapat dilihat di kartu harga pokok. Dan yang kelima, pencatatan persediaan barang dalam proses. Yang keenam, ada pencatatan penyerahan barang kepada pemesan. Yang ketujuh, ada pencatatan harga pokok penjualan. Selanjutnya ada masalah-masalah khusus dalam job order costing. Perbandingan antara biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Kita bahas biaya bahan baku. Pertama itu unsur harga pokok bahan baku. Yang kedua, penentuan harga pokok bahan baku, sisa bahan, produk rusak, dan produk cacat. Dalam biaya tenaga kerja ada cara perhitungan besarnya gaji dan upah, cara pemberian intensif, perhitungan jumlah pajak atas pendapatan karyawan, dan untuk menentukan besarnya potongan pajak pendapatan, maka jumlah pajak 1 tahun dibagi 12. Kemudian tentang proses pencatatan biaya tenaga kerja adalah seperti yang telah dijelaskan.
Dan berikut-berikutnya itu ada contoh serta penyelesaiannya, bisa dilihat, dipelajari. Ini ada contohnya dengan PT Mebel Antik. Dan ini penyelesaiannya.